Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Seperti biasa ada kami berdua, ada Biru di sini, ada Bro Ayung di sana, dan tentu saja nanti Bro Ayung ini yang akan berbagi kisah horornya ke kawan-kawan semua. Jadi nggak usah pakai lama-lama. Monggo Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Biru atas kesempatannya. Kita ada di ngobrolin yang horor-horor ya, Bi. Langsung ke cerita. Langsung ke cerita aja. Oke. Ya, baik, ini ada cerita dari Mas Lukman. Mas Lukman itu tinggal di Slawi, orang Slawi ya, menceritakan sebuah pengalaman horor yang dialaminya di tahun 2016 lalu. Jadi Mas Lukman itu dari kecil gitu ya, tumbuh dari keluarga yang biasa wis lah ya, bukan orang punya. Nggak pernah cerita orang kaya gitu ya? Iya, nggak semuanya ya. Semua. Lain-lain kali cari-cari orang yang situ kaya apa enggak. Susah Mas, jangan cerita dulu. Skip dulu, kebanyakan gitu. Iya, kebanyakan. Ya ada elit sedikit. Ya ini untuk sementara nggak apa-apa wis lah ya. Udah terlanjur. Iya, orang biasa aja. Dia itu punya 2 adik ya. Di bawahnya itu perempuan, satunya laki-laki. Perempuan itu namanya Susi, terus yang paling bontot itu namanya Yanto. Nah, dalam kondisi keluarga yang pas-pasan begitu ya, bapaknya itu hanyalah seorang penjaga sekolahan, tukang kebun ya, sebut saja seperti itu. Terus emaknya ya kuliah. Penjaga sekolahan, tukang kebun, harusnya tukang sekolah dong. Tukang sekolah ya, kebun. Ya, yang di sekolah termasuk kebun kan. Penjaga kebun baru. Ini sekolah harusnya tukang sekolah. Tukang sekolah. Gimana sih? Nggak tahu orang istilahnya tuh salah gitu ya. Iya, banyak istilah yang salah kok. Nggak apa-apa wis. Sebut saja seperti itu. Ya dengan pas-pasan keadaannya tadi, akhirnya di benaknya si Mas Lukman itu, saya nggak usah sekolah tinggi-tinggi wis. Yang penting saya mau cari uang, mau meningkatkan taraf hidup. Kasihan bapak sama ibu, terus supaya nanti ngalahi adik saya dua-duanya yang sekolah tinggi kayak gitu. Akhirnya setelah dia pokoknya bisa lulus sekolah, pergi berlayar ikut kapal ikan. Bonafit lagi dapat kapal Jepang yang punya ikan gitu ya, kapal ikan gitu yang punya ikan ya, itu kerja sama ikan juga. Nangkepin ikan. Iya. Nah, itu singkat cerita Mas, saya di sana itu kerja dapat gajian yang lumayan ya, wong namanya keluar sampai jauh-jauh banget, jarang namanya nyandar. Ya, saya tahu kalau kapal-kapal seperti itu kadang-kadang bahan bakar ya dianterin, ikan dijemput, situ bisa nggak nemu darat itu lama, saya bilang gitu. Iya benar, dan dari itulah selama 2 tahun saya bekerja. Kemudian itu ngomongnya gimana? Ngobrolnya di kapal itu gimana? Kan kerja sama ikan. Iya. Ya. Ikannya kan di film SpongeBob itu yang di TV gitu. Ya itu sih, Lukmannya pakai bundaran itu. Oh, Sandy. Kayak Sandy. Nah, ikan kan di bawah juga punya kehidupan, ada sekolahan, ada macam-macam. Menurut SpongeBob seperti itu. SpongeBob ya. Iya. Itu dapat gajian yang lumayan, terus akhirnya benar yang diharapkan, orang tuanya bisa rehab rumah, punya kendaraan yang layak seperti orang-orang yang lain lah. Yang diharapkan Lukman itu tercapai. Punya kapal gitu ya. Hampir baru ngarang lah, paling enggak Getek itu yang di kali sebelah itu mulai dibikin. Dan dia itu ya harapan yang lain kan supaya adik-adiknya sekolah tinggi-tinggi ya, sekolah di ujung-ujung bukit di pedesaan sana, di ujung-ujung dekat kawah di situ ya, dekat kawah keberangan melodok kata orang ini. Nah itu di tahun ketiga dia mulai kerja di air itu ya, di lautan itu, ketika sandar dapat kabar nggak enak. Susi berarti pas lagi begini gitu ya, kayak gitu, pas kapalnya yang sandar, dianya mah kapalnya miring gitu kan. Ya miring begini. Kalau dermaga sini kan jejeg, kalau luar kemungkinan miring, gitu, kapalnya miring gitu. Iya, ada kan teknik yang seperti jembatannya aja ada macam-macam, bisa cuma dipindah-pindah. Wong luar uteknya emang lumayan. Nah, kemudian dapat kabar yang nggak enak kalau Susi yang waktu itu kuliah baru semester 2 apa mlebu lah. Itu malah kobon ambil duluan. Wah, kepukul bener-bener kan. Ini ada yang saya harapkan, saya itu kerja taruhannya nyawa, nyelam kan di nyari ikan kan ya, di lautan yang ganas. Bela-belain pakai stoples gitu ya. Bela-belain pakai stoples taruh di muka kayak Sandy. Tapi kok balasannya adik saya yang saya enakin. Mau kendaraan apa ya monggo beli sana. Kuliah yang kemana aja sampean, kamu itu mampu silakan. Kok malah dapat kabar kalau hamil duluan.
Nah ini namanya Lukman juga samaran ya Bi ya. Bikinnya belakangan. Hamilnya duluan. Iya, resminya belakangan. Bikinnya belakangan. Bikinnya duluan. Itu sangat jadi sebuah pukulan besar untuk Mas Lukman ya. Adik saya perempuan bikin malu saya. Gimana kabar di kampung, katanya rame banget. Itu benar-benar jadi pikiran. Tapi kalau misalnya saya mau lari kemana, mau marah juga, mau pulangnya gimana caranya? Ya lari juga di laut susah. Saya di laut nggak bisa lari, ada berenang kan. Wah, angel lah. Tapi kalau misalnya saya pikirin, saya jadi nggak konsentrasi kerja. Akhirnya anggap saja, saya harus bersabar karena nggak ada pilihan lain. Kemudian bersabarlah Lukman, terus dijalanilah itu sampai dia itu kepengen pulang. Waktu itu kepengen pulang, dapat kabar lagi ketika sandar lagi. Ya udah lama lagi ya dapat sandar lagi, katanya adiknya yang ngantor giliran. Yang nyanto adik terakhir itu malah dia nggak mau sekolah, kan angel banget. Iya. Semuanya buat biaya adiknya, buat nyenengin orang tua supaya sekolah tinggi-tinggi, satunya bunting, akhirnya nggak kuliah, menikah begitu ya, dan satunya lagi malah nggak mau sekolah. Kelas 2 katanya, kelas 2 SMA keluar terus ditanyain di mana, katanya ikut UA dan ikut UA-nya ke daerah sana Brebes Kidul, Bumi Ayunan lah. Jadi ikut jagain kandang ayam. Di sana kan banyak ayam petelur, katanya seperti itu. Nah, sekolahnya di situ. Iya, sekolahnya ganti di kandang ayam gitu ya, Bi. Anggap saja seperti itu, ngobrol bebas mau cerita apa aja. Yang penting tak tinggal tadi upload lama banget. Iya. Kemudian pada saat ada kesempatan pulang, ada masalah teknis di kapal, kemudian sandal di Pak Solo, di mana itu? Dia itu terbang ke sini 2 kali penerbangan 3 kali pulang ke kampung halaman. Nah, tak lupakan semuanya tentang si Susi yang membuat malu keluarga, buat malu saya. Tak lupakan masalah Yanto yang mangkir dari sekolah dan sekarang sekolahnya di kandang ayam. Semua saya terima bagian dari ujian saya, wislah. Kadang-kadang kita melakukan hal baik, belum tentu hasilnya baik, tapi tetap di endingnya mungkin saya yakin Mas bakalan ada kebaikan nanti. Yang penting saya sudah berusaha begitu ya. Nah, ketika mau ke Slawi itu ngojek nggak ada pesawat itu? Nggak ada ke Slawi, kan mau dibikin bandara nggak jadi. Ya. Takut banyak parkir liar. Iya, banyak parkir liar. Nah itu akhirnya ketika perjalanan yang tadi sudah dilupakan, yang kemarin-kemarin sudah dihilangkan, saya sudah berdamai dengan diri sendiri, sudah melupakan itu semua lah. Saya bersih, saya mau pulang, mau ketemu orang tua, mau ketemu ke tempat kelahiran saya, tanah kelahiran. Tiba-tiba saat di motor itu, semua itu muncul lagi, emosinya, marahnya sama si Susi terutama ya, terus sama si tadi Yanto, gergetan kok jengkel banget. Nah itu sampai rumah masih sore, mungkin sekitar jam 3:30-an, itu bisa mereda begitu aja, serep. Saya marahnya hilang gara-gara apa? Di pintu itu ada bocah kecil umuran setahunan kurang itu lagi perebetan di pintu. Itu anaknya Susi, bocah lucu laki-laki. Sirna saya hilang lihat bocah selucu itu, Mas. Saya jadi nggak kepikiran yang tadi itu marah atau apa. Terus pas, tuh bocahnya siapa? Sini ikut, mau gendong, lemu, ya udah mandi kan lucu banyak bedaknya, Nah terus keluarlah seorang laki-laki seumuran sama si tadi Mas Lukman, itu suaminya Susi. Bangsetnya keluar. Langsung Mas Salim. Ya, tangan saya masuk. Tangannya kan berat banget, saya nggak ngelihat nikahnya nggak apa, tangan saya berat banget, tapi ini bocah bisa bikin reda semuanya. Saya aneh itu loh, kekuatan bocah kecil, kelucuannya. Saya padahal niatnya mau tak gebukin, itu hak saya pokoknya, walaupun sudah lama berlalu. Salim, tangan saya diambil, saya dicium, pengen tak kumbai ping itu sebenarnya. Ya kayak najis banget lah, tapi saya mencoba bersabar. Terus Susi keluar, ya saya nggak bisa marah lagi ke Susi. Terus Susi ya Salim sama saya akhirnya ketemu sama orang tua, bocah masih tak gendong-gendong. Dede nurut banget sama Wak, katanya. Manggilnya kan berarti Wak ketemunya ya. Iya nurut banget asu kan gitu. Artinya itu masih anaknya lucu, bapaknya bangset gitu. Bapaknya tua lagi, lebih tua dari Lukman. Kan berarti om ketemunya dulu sama si Susi kan.
nggak tahu di pojok nggak beres banget. Kemudian ngumpul di keluarga kayak nggak terjadi apa-apa, nanyain bisa nih balik, kenapa pulang itu belum jadwalnya, diceritain sama si Lukman. Tapi loh kok nggak ada si Yanto? Yanto di mana? Yanto itu mana? Yanto di Bumi Ayu sana. Oh, ora kata Mati kok. terus mati di kandang ayam. Di kandang ayam. Mati di kandang ayam gitu kok. Aduh, enggak. Dia ngomong gini, "Mak, Yanto di Bumi Ayu sana." "Enggak, orang di sini mana kok ada saya pulang malah enggak di rumah. Kan tahu saya udah ngabarin." "Enggak, Mas," kata Susi, dengan dia itu takut kakaknya marah kan. Si Toto itu suaminya buri. Apa tahu nanti Lukman kalap lagi. Mana buri, jangan duduk di sini, kamu itu ngerusepin Mas, gitu kan. Terus ngomong gini, "Enggak Mas, Wong Uwa sudah bikin kandang ayam di sini di Tegal, cuman kandang ayam yang ayam sayur, bukan ayam itu kan petelur banyak kan." "Oh, terus?" Berarti bukan daging gitu ya. Sayur. Iya, ayamnya jadi sayuran. Jadi sayuran dibentuk jadi brokoli ayam. gitu. Iya, ayam brokoli. Broiler beda apa enggak sih? Enggak tahu ya, macam-macam. Saya tahunya makan sih, Bi. Supaya ayam brokoli lah. Iya, gitu. ayam-ayam seperti itulah. Kemudian, oh, berarti Lukman si Yanto nungguin di sana. Cuman kayak gitu, Mas, enggak pernah pulang. Yanto itu senangnya minum, lo kok jelek-jelekin semua lah dalam hati. Raimu bebas, kamu aja kurang ajar menjelek-jelekin si Yanto. Saya belum tahu aslinya kan. Yanto itu nggak pernah pulang. Pulang itu paling 2 minggu, seminggu sekali itu paling ngambil celana dalam, ngambil celana nanti pulang lagi minta duit sama bapak. Katanya, "Iya Pak." Ya, berimen katanya seperti itu paling. Tapi mukanya mamanya kayaknya nggak ngiyain kalau cerita mereka itu benar-benar real seperti itu. Akhirnya agak kesulut marah lagi karena bocah udah nggak di sini ya, udah masuk kan sana kandang, masuk kandang lagi bocah kan, ada kandangnya kecil, terus ngomong, "Tok," keras nadanya, kata ipar, "Tok, iya Mas," langsung dari belakang andukan Tok, "Tok, bengi datar nanti malam diantar ke tempatnya si Yanto, ke kandang ayamnya uanya ke Yanto." "Iya Mas, jam berapa Mas?" "Ya nanti pokoknya malaman dikit biar agak sepian, orang aku mau ketemu teman-teman dulu." Nah, singkat cerita, malamnya itu diantar sama si Toto untuk menuju tempatnya Yanto itu, kandang ayamnya uanya itu kan ngalor. Nah, diboncengin lah sama si Toto untuk menemui Yanto. Namanya Tato semua ya. Kemudian ya jalanan situ sendiri tahu lah Mas, orang Tegal lingkungannya di mana. Mungkin sekarang sudah nggak ada kandang ayam di situ karena banyak kasus. Dulu itu di sana banyak tebu-tebu Mas. Cangakan sih. Iya, bangsa-bangsa segitu ya, Cangakan atau daerah Lawatan, sono lah daerah-daerah situ. Saya ke sana, wah jalannya rusak semuanya. Kiri kanan cuma ada tebu. Sekarang nggak ada, saya bilang. Itu cuma ada tebu, jalan gelap banget ya. Itu Pak Untung pakai motor laki, saya bonceng, "Ini tempat kayak gini banget ya Tok?" "Iya Mas." "Jare katanya masih ada sering begalan." Dulu itu ada begal tetap itu, jare katanya ada sering begalan. "Yang Tok berani di sini mau nungguin ayam?" "Iya." Masih lama apa udah deket?" "Itu mau di tengah sana, masih ada jauh." Nah, ketika mereka jalan mungkin jam setengah 10-an malam lah ya, setengah 10-an malam itu makin masuk ke dalam, makin tahun 2016 baru kemarin. Iya, itu 2016, berarti sebelumnya mungkin, tapi di antara tahun itu belum 2000 lah, sana agak lama. Itu memang ada beberapa kandang dan pernah terjadi juga kebakaran full sama ayam-ayamnya itu ludes, nggak ada yang gampung dan cekangkang semua, bahkan udah jadi abu ya. Nah kemudian iya, maksudnya kalau tahun 2016 memang benar seperti itu. Iya, ada agak terang. Cuman kalau ngomongin tebu-tebu itu kan ya tahun 2000-an. Iya, 2000-an benar. Pas dirimu masih sering ngangkot ke sana. Ya, Lengkong. 2000-an kalau itu kan tahun 2000-an. Iya, masih ada tebu ya. Sekarang ada tapi jarang. Dikit banget. Makanya kan waktu itu dia itu jalan sana gelap dan pohon-pohonan itu kiri kanan semacam kayak weringin, sampai sekarang masih ada. Itu gelap sana ke saya Mas. Terus ketika mungkin kata si Toto hampir nyampe, kita itu dikagetin sama 2 orang, 2 motor itu nyimpangin. Jadi papasan sama kita, biasa pemuda kan nggak pakai lampu, udah gelap nggak pakai lampu.
minggir bangsat, katanya seperti itu, minggir. Kita disuruh minggir, kaget kan, untung nggak nyebur ke area persawahan. Kita mandek. Nah itu dari lampu motor kelihatan 2 orang itu ugal-ugalan, ada yang gondrong, ada yang hunting, tatoan lah pokoknya ya. Itu bawa masing-masing 2 ekor ayam. Pasti nggak ganteng. Pasti nggak Nggak ganteng, apalagi loh bawa ayam modelnya seperti itu kayak bocah beyeng. Nah itu ngomong kan sama Toto, Tok itu siapa? Lah paling preman kampung mas, atau pemuda desa. Nah itu bawa ayam, itu biasa kalau kayak gini ya minta jatah. Maksudnya jatah ngambilin ayam. Iya kalau enggak kan enggak aman katanya. Aduh kasihan ya si Yanto nanti diapa-apain. Enggak mas, kalau dikasih ya enggak dimarahin, enggak ngamuk-ngamuk. Yuk kita segera ke sana, tetap cepetin. Nah itu sekitar hampir sampai ke kandang karena areanya agak terbuka, tebu-tebunan enggak ada ya. Kelihatan yang namanya kandang ayam digelap begitu. Kan gede kayak kereta modelnya ya kan, panjang hitam, terus ada lampu mungkin di bagian depan mirip kayak ular naga yang keluar dari rumputan lah, seperti itu. Rumputannya ya tebu-tebu atau pohon-pohonan di belakangnya, kelihatannya seperti itu. Serem ya tau, kayak ular bilang seperti itu. Iya kok mas, tapi adanya sampean kuat di situ, tinggal di situ. Iya makanya kasihan, apalagi sering ketemu bocah-bocah kayak gitu. Kalau misalnya kata Susi minum ya mungkin mau datang aja orang-orang begitu kan. Ketika sampailah di depan kandang ayam, parkir, kemudian sempat tertegun si Sapa Lukmanya sempat diem. Tempatnya kayak gini, jauh toh dari perkampungan ya, toh sebelah sana lampunya sebelah sana. Iya mas, kalau deket wong segini aja sering di demo sama warga, soalnya bau teleknya situ ya. Apalagi kalau misalnya musim hujan kan nguap sampai ke desa. Iya juga, ini berarti kan kayak gini beresiko ya. Ya wis, nah dia mau melangkah, nah ini naiknya itu lewat tangga, ada tangganya. Tapi saya di sini aja. Kayak dia tuh nahan, nggak mau ketemu si Yanto. Totonya masih takut atau ada marahan ya nggak ngerti. Sempat curiga juga si Lukman. Cuman sebelum dia naik ke atas, dia coba nengok ke arah belakang. Sepertinya tadi ada sesuatu di kolong kandang ayam. Ya semacam, bukan ya dikatakan hewan ya, nggak ngelihat jelas. Cuman hitam-hitam itu kayak jalan sek-sek. Ya tiang saka itu dekat sama dia berdiri. Sempat nengok ke bawah tapi nggak ada apa-apa ya. Mulai merinding sebenarnya. Mulai merinding karena dari tadi sih udah merinding. Cuman pas di situ hawanya anyep banget, rasanya itu nggak enak banget. Akhirnya sambil naik dia itu ngomong, Tok, cuman nyautinnya kayak gitu. Cukup TKP, emosi di dalam itu emosi. Jadi ambilin semuanya, terserah mau ambil berapa, bukan punya saya, ambil aja semuanya. Tok, kamu kenapa ini mas? Mas apa? Ambil aja semua. Terus akhirnya pintunya nggak dikunci, didorong gitu ya. Ternyata adanya itu kelihatan di dalam, bukannya lagi dia itu marah-marah kan, berarti lagi gagahan, lagi ngeletak. Selimutan rapet banget, sakit lah, kayak posisi sakit. Kamu kenapa? Kamu kayak gini, kamu sakit? Mas, nangis, bilang langsung ketemu kakaknya itu loh. Mungkin kangen atau pengen ngomong yang banyak hal lah ya. Yang jelas kalau kondisinya seperti itu, ketemu sama si Lukman nangis, salim, aja nangis. Kamu kenapa kayak gini? Kamu sakit, dipegang kepalanya meromong banget kan, panas. Terus ngomong ke bawah, Tok, ya sih meriang Tok. Iya, cuman nanti aku naik, tapi nggak naik. Terus ngomong gini, kamu kayak gini kenapa nggak pulang? Aku nggak mau pulang. Nah terus kalau di sini kamu ketemu bocah-bocah kayak, makanya biarin aja pada ngambil. Nah itu berapa orang yang ngambilin ayam ke sini? Ya rombongan ini bentar lagi juga ada. Biasanya sampai jam 2 juga. Mungkin lain-lain desa sekeliling itu sering ngambil. Akhirnya ditemenin di situ, dia kan bawa kopi, bawa jajanan, sini berdiri, nanti besok ikut sama mas kita periksa atau apa enggak, besok minum obat ada paramed digelar juga ada, terus nanti diminum juga baikan lah. Dia ngomong begini, ayam udah tua toh tadi kelihatannya. Iya mas, paling 2 hari lagi juga udah panen, makanya saya sebenarnya udah nggak kuat banget di sini, tapi saya paksain sampai ini ayam panen. Gak enak sama uangnya sering kemari apa enggak, paling kalau lagi belanja
makanan, kalau ada mau vaksin ke sini. Oh mas, tempatnya serem mas, tempatnya serem banget katanya seperti itu. Tempatnya biasa yang jauh dari kampung ya kayak gini. Akhirnya karena ini ngobrol-ngobrol agak lama, Toto kok nggak pernah naik. Akhirnya sebentar ya, aku turun dulu sebentar. Tok, kamu di mana kok nggak naik sini loh, sini naik. Pas dilihat di bawah lagi ngerokok, terus ngomong kayak resah banget, ngomong gini, Mas, saya pulangnya ya mas, kalau jenengan mau lama nanti saya jemput jam berapa, saya mau pulang dulu. Soalnya nanti Susi nungguin, saya mau ada sesuatu lah seperti itu. Mau ngecas dulu bentar. Mau ngecas dulu mungkin, mau niliki lah ya bahasa sininya. Oh, tapi kamu nggak naik dulu, adik itu lah demo. Naik Susi aja gitu, naik Susi aja. Oh, naik Susi aja mas, saya gampang nanti naik kantor nanti gampang. Ya wis, kamu pulang aja. Kalau misalnya aku nggak ngabarin apa-apa, ya ke rumah berarti nanti aku nginep di sini. Mampu banget mas, nggak apa-apa mas. Ya nggak apa-apa, namanya kandang ayam ya seperti ini. Nggak wis kan. Ketika dia naik ke atas lagi, itu adanya memang minum obat, si Yanto minum obat, terus dia coba dipaksa-paksa buat senderan. Kayu semuanya ya. Kayak kapal ya. Kayak kapal, kayak naik kapal nyandar. Gitu. Nyandar. Kayak kapal ya, nyandar. Terus ngomong, aduh, saya nggak pengen ngomongin yang masalah yang sudah tentang Susi atau siapa. Tapi kamu mau ya pulang, kasihan bapak sama ibu. Kamu di sini kondisinya begini, mas. Buat apa cari duit kalau kamu kayak gini? Nggak lama ada suara datang lagi. Ya lu kayak langsung, langsung orang-orang mabuk gimana sih bi? Ngambil sendiri, disuruh kayak gitu. Malah saya yang nyuruh ngambil sendiri terserah, tapi jangan banyak-banyak. Udah turun lagi, ada berapa orang, ya mungkin jarak-jarak setengah jam ada yang ngambil lagi, sampai adik saya itu tertidur mas. Adik saya udah kamu pulas, aku yang nungguin. Nah ketika lagi kayak gitu, saya merasa ini ya sendirian. Gimana jadinya sih, gimana Yanto itu hari-hari di sini tiap malam dengan kondisi tadi ya banyak tekanan dari orang-orang yang minta, gelapnya, sepinya kayak gini, udah bau nggak enak banget. Itu lagi dia mikir-mikir kayak gitu. Jadi kandang ayam kan nggak semuanya itu full rapat. Jadi daerah bagian atasnya ada yang kebuka, kayu-kayu itu kebuka. Dia tuh ngeliat itu apa ya di luar. Jadi yang dilihat sama Lukman ada semacam kayak mata kucing, tapi dua pasang tadinya jauh, kayak dari jauh itu terus mendekat, langsung ayam itu betok-betok semuanya. Tapi ayam-ayam itu kan beda kayak ayam Jawa, betok-betoknya beda lah, kalau teriaknya itu beda. Gitu. Ambing ya. Itu udah rame banget, kayak ayam itu berdiri semua. Itu apa ya? Saya mau bangunin adik saya, cuma tak pegang ini kakinya, dia nggak mau bangun sama sekali. Terus pasang mata itu kayak ke belakang sana, dan ayam itu pada teriak semuanya, pada teriak kok mana. Ayam udah ada gede kan ya. Saya mau turun juga nggak berani, saya cuman berdiri ngelongok ke dalam kan, aman sih, cuman ayam kayak ketakutan begitu. Terus nggak lama saya duduk lagi, saya minum kopi dari arah belakang, ternyata yang sebelah sini itu pasang mata itu makin mendekat, dan saya sempat melihat nengok ke belakang ada bolongan, itu ada wujud cuman hitam-hitam tok, asli itu mah bukan saya ngelihat kucing ataupun apa, cuman wujud hitam dua, mana ada matanya itu merah, itu ke depan. Pas mereka itu lewat, saya ngomong itu fix setan wis lah ya, bukan makhluk ya apa namanya binatang atau pada saat dia lewat mungkin di belakang saya ini, saya itu langsung rasa panas banget, di badan itu panas banget, keringet langsung keluar, saya ketakutan bener-bener. Tapi saya kayak gimana caranya bawa pulang adik saya, terus ini tanggung jawab si ayam gimana. Nah dia itu lewat ke sana aja udah kayak nggak ada apa-apa lah, saya anggap begitu. Tahu-tahu adik saya itu ngigo, terus ngomong gini, aku mau melu, aku tuh nggak mau ikut. Aku cuma di sini nungguin. Sana kamu sana aja, saya di sini cuma nungguin sana. Nah terus akhirnya kan terus saya bangunin. Pas dia bangun, kamu tadi mimpi apa? Enggak ngaku. Nah terus dia tidur lagi. Nah saya dengar sesuatu di bawah. Enggak lama itu ada suara glotak. Ada suara langkah kaki, tapi nggak ada suara motor. Aduh, jangan-jangan maling atau kayak langkah manusia lah, bener-bener. Tapi suaranya
itu nanti sela-selanya ada suara kes, 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 ada kos, krosek, itu di bawah kandang persis. Ya kami duduklah di situ. Akhirnya aku kan turun, saya ngomong gini, padahal dia tidur, tapi aku pikir belum pulas-pulas banget kan. Toh Mas mau ngontrol ke belakang, dia jangan jawab apa-apa. Saya turun, yakin saya turun, bawa senter. Itu bener-bener apa ya namanya, yang lalu lah bahasa sininya, antara takut tapi gimana sih, kepo, penasaran. Saya turunin anak tangga lah. Pas saya ngeliat di depan ya adanya jalanan berbatu itu sama pohonan sepi, nggak ada apa-apa. Pas saya ngeliat ke samping kandang itu ada seseorang yang emang lagi jalan ke arah belakang. Nah saya kan nggak berani negur, ya takutnya saya diapa-apain. Saya kan gak ada basic bela diri, nggak ada, takut lah, pokoknya takut. Terus orang itu nggak bawa senter, nggak apa, tapi itu bawa apa yang ditenteng? Dia nenteng sesuatu dan bunyi kayak tadi, os. Nenteng sesuatu kecil, di bawah itu kecil, tapi kayak posisinya itu bawa ayam apa bebek ya, bawa ayam bebek, teman gelap. Akhirnya diikutin, saya yakin lalu tak ikutin, tapi sosoknya mungkin kayak perempuan. Nah karena jaraknya terlalu jauh, saya pengen ngeliat lebih dekat lagi, saya tuh deketin, dan saya rasa itu dia tuh nggak sadar kalau saya ngikutin. Nah pas di belakang kandang ternyata itu bukan langsung kayak banyak tanduran kayak jagung atau apa, tapi ada semacam air genangan. Mungkin di situ ada lepak lah tanahnya. Itu di situ dia tuh ke arah air, kupiak bunyi, diseret itu, yang bunyi itu yang diseret-seret itu as. Lama-lama itu suaranya mirip kayak ponakan saya, kayak bocah kecil suaranya, kayak bocah kecil. Lah dia itu berdiri di tengah air itu, yang nggak besar sih, kobakan itu nggak berdiri di situ. Terus saya langsung, siapa ya mbak, sampean siapa? Perempuan sih, wujudnya kayak perempuan. Saya senterin, dia balik arah saya senterin. Wah modele mas modele katanya. Setan ya, dia bilang. Bukan setan lagi mas, itu berarti perempuan, model kayak perempuan segini ya rambutnya itu panjang, terus banyak di sini tuh bercak-bercak kayak luka-luka, itu parah banget. Terus ini bajunya udah putih, banyak getih lah, darah itu kemana-mana. Di sini sengklek, bahkan maafin payudaranya itu kayak hilang satu, gawil payudara hilang satu. Terus di sini kayak nggak pakai apa yang namanya celana, itu kayak robek semuanya, atau androk itu robek semuanya. Nah itu yang ditenteng bocah kecil tapi kakinya posisinya kayak kebalik dan kepalanya itu keseret-seret ke air. Itu saya liatin, sebenarnya sih nggak mau liatin tapi nggak bisa ngapa-ngapain, gimana sih. Saya nyenterin aja udah turun tapi masih kelihatan jelas. Tadinya nggak kelihatan apa, itu kelihatan jelas. Bocah kayak dimain-mainin begini. Aduh saya tututin begitu. Wah asli waktu itu saya itu ngompol, bener-bener saya ngompol, dan nggak ada apa ya, mau pikiran ngapain, lari aja saya kayak nggak tahu saya mau lari, pengen lari begitu nggak bisa. Terus dia tuh bocah kayak dimain-mainin begini, diumbul kayak ono, set ditampani pas di gegeris itu loh, gemblok ditaruh di dadanya dia, terus balik arah itu masuk ke arah kebun. Lah itu saya baru saya langsung lari terus naik ke atas. Saya bangunin adik saya, mas gue jadi lawan mas, gue gangguin aku terus, orang perempuan itu gangguin saya terus, sosok itu. Dan masih banyak, ada orang yang kepalanya nggak ada ditenteng-tenteng itu di sini mas, katanya dulu itu di sini tempat air atau apalah, makanya wah di sini sewanya murah banget, ditandurin apa aja katanya kurang bagus. Dan oh ya wis, akhirnya itu nggak lama itu mau subuh. Setelah itu uangnya ditelepon kan, kemudian datang ke sana, terus ngomongnya ditungguin dulu, mau sehari lagi, kayak nggak peduli keadaan adanya yang meriang atau dia sendiri baru pulang dari laut ya Bi. Akhirnya enggak wak, diurusin aja sendiri, adik saya nggak digaji nggak apa-apa, ini posisinya seperti ini. Akhirnya pulang, dan ketika di rumah adanya baikan curhat, dia itu nggak mau ke rumah karena itu malu nggak mau sekolah juga, marah lebih karena Susi ambil duluan itu lebih, karena itu akhirnya dia nggak mau di rumah. Itu aja sih ceritanya. Oh iya. Baik, itu aja satu cerita dari Bro Ayung. Terima kasih Bro Ayung. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak udah mantengin sampai di menit ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor, karena waktunya udah mepet banget. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.